Algoritma Camidoid Clustering adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk klasifikasi atau pengelompokan data. Algoritma ini memiliki kemiripan dengan algoritma K-means, tetapi terdapat beberapa perbedaan utama, di mana apabila algoritma K-means clustering, nilai tengah dihitung dengan rata-rata dan perhitungan jarak dihitung dari data pada masing-masing means. Sedangkan pada algoritma ini, data akan digunakan sebagai nilai tengah atau disebut dengan medoid, dan perhitungan jarak dihitung dari jarak masing-masing data. Soal yang akan dibahas adalah diasumsikan ada 21 orang mahasiswa, yaitu siswa A sampai U. Masing-masing siswa memiliki rata-rata nilai IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia yang berbeda. Dari data ini kami membuat program untuk menentukan semua siswa tersebut akan masuk ke dalam jurusan apa berdasarkan nilai skor yang dimiliki, menggunakan rumus seperti ini. Sebelum masuk ke dalam langkah-langkah pembahasan algoritma, ada beberapa konstanta atau parameter yang harus diketahui, yaitu menentukan jumlah klaster yang nilainya harus di antara 2 dan jumlah data. Kemudian mengasumsikan dalam kasus ini pengelompokan data ada 3 kelompok, yaitu jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan bahasa. Jumlah klaster sama dengan 3. Dan langkah-langkah penggunaan algoritma ini sebagai berikut, yaitu langkah pertama yaitu menghitung jumlah data pada matriks data. Kemudian langkah kedua, hitung matriks V, lakukan perkalian matriks V data dengan dirinya sendiri dan jumlahkan nilai yang terdapat dalam masing-masing dimensi untuk setiap data. Ketiga, hitung matriks jarak yang disimbolkan dengan D. Lakukan penjumlahan nilai baris matriks V dengan nilai kolom dari transpos matriks V, kemudian kurangkan dengan 2 kali dari matriks data dikali dengan transpos matriks data. Langkah keempat, menentukan metode awal mula yang diisi dengan nilai acak dari angka 1 sampai jumlah data sebanyak jumlah klaster. Ambil semua nilai dari masing-masing baris data pada nilai acak tersebut, kemudian bandingkan nilai minimal dari masing-masing data untuk membentuk daftar klaster mula-mula. Untuk yang langkah kelima, melakukan perhitungan selama masih ada data yang berpindah klaster. Kemudian langkah 5 ini ada 3 cabang, yaitu yang pertama, yang A, ambil daftar klaster lama sebagai daftar klaster terakhir. Kemudian yang B, tentukan data acak selain metode lama untuk menggantikan nilai metode lama. Lakukan pencatatan indeks klaster yang lama, lakukan perkalian indeks tersebut dengan matriks D. Kemudian cari indeks data yang nilai minimal pada masing-masing klaster. Dan C, ambil semua nilai dari masing-masing baris data pada indeks yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian hitung nilai minimal dari matriks indeks D untuk mendapatkan nilai minimal dan daftar klaster yang baru. Langkah keenam, jika diperlukan, hitung penjumlahan nilai minimal yang didapatkan pada matriks D akhir. Kemudian tampilkan semua data yang sudah dimasukkan ke dalam klaster. Hitung nilai skornya untuk masing-masing kriteria dalam klaster tersebut. Setelah itu kita akan membuat file program baru. File ini menampilkan hasil dari perhitungan dan display yang akan ditampilkan.
display yang pertama kita menulis kata-kata bahwa ini adalah program dari pengelompokan yang soal tadi adalah 21 siswa untuk mengelompokkan siswa sesuai jurusannya dalam kemampuan dinilai dari nilainya. Ya, di sini kita melihat bahwa ada atribut IPA, IPS, dan bahasa. Setelah itu kita melihat dari jumlah klaster. Kalau coding sama dengan 3 itu adalah menentukan jumlah klaster. Jumlah klaster adalah jumlah pengelompokan data yang ingin dilakukan. Jumlah klaster nilainya harus diantara 2 dan jumlah data yang diasumsikan. Dalam kasus ini jumlah pengelompokannya adalah 3, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Setelah itu kita melakukan proses pengelompokan, yaitu tentang penjelasan fungsi yang dijelaskan pada perhitungan 1 sampai 6. Ya, langsung saja kita akan menjalankan program yang tadi coding. Kita buka hasilnya. Ya, di atas. Ya, di sini sudah terlihat bahwa programnya berjalan tanpa ada error. Di sini adalah menampilkan semua data yang sudah dimasukkan ke dalam klaster dan hitung nilai sesuai dengan masing-masing kriteria dalam klaster tersebut. Dan kita dapat melihat bahwa ini adalah data awal bahwa 21 siswa mendapatkan nilai masing-masing. Di sini kita telah mengelompokkan mengclustering 3, dan hasil pengelompokan yang pertama di sini kita mengelompokkan yang paling bawah dari skor terbanyak ke dalam kelompok 1, yaitu kelompok data IPA. Di sini terdapat 7 siswa yang masuk dalam pengelompokan tersebut, dan pengelompokan yang kedua kita dapat mengelompokkan untuk kelompok data jurusan IPS juga mendapatkan 7 siswa, dan yang ketiga pengelompokan skor terbanyak ke dalam kelompok 3 untuk jurusan bahasa, yaitu ada 7 siswa. Demikian screen record dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.